Keinginan membunuh tersebar di alun-alun yang sangat besar. Tekanan Douqi yang besar dan kuat turun dari langit, menyebabkan cukup banyak ahli merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Xiao Yan melirik hantu tua Haixing, Huang Xuan dan yang lainnya, yang bergegas dengan keinginan membunuh yang melonjak. Sebuah pikiran melintas di benaknya. 11 boneka di sampingnya membentuk formasi dengan kecepatan seperti kilat. Dengan transfer energi, warna keemasan gelap dari boneka setan langit dengan cepat menjadi cerah. Serahkan Huang Xuan ke boneka setan langit. Saya akan berurusan dengan hantu tua Haixing. Kalian semua akan bertanggung jawab untuk memblokir pakar lainnya. Pertempuran besar akan meletus hanya dengan percikan api. Ekspresi Xiao Yan juga serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kenapa aku tidak menahan hantu tua Haixing? Orang tua itu terlalu kuat. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak. Meskipun dia memiliki kepercayaan diri yang cukup besar terhadap Xiao Yan, dia jelas menyadari kekuatan hantu tua Haixing. Sebelumnya, Xiao Yan pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk membalas di tangan yang terakhir. Meskipun dia akhirnya berusaha sekuat tenaga dan mempertaruhkan nyawanya untuk menggunakan teratai api pemusnah, itu juga mengakibatkan Xiao Yan menderita cedera serius yang membutuhkan waktu setahun untuk sembuh sepenuhnya. Bersantai. 2 bintang Douzong dan 1 bintang Douzun adalah 2 konsep yang sangat berbeda. Xiao Yan tersenyum sedikit di hadapan perhatian dokter peri kecil. Saat itu, dia memang bukan tandingan hantu tua Haixing. Sekarang, bagaimanapun, bukanlah hal yang mudah bagi yang terakhir untuk mengalahkannya. Dokter peri kecil tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia melihat desakan Xiao Yan. Dia menyadari karakter Xiao Yan. Yang terakhir tidak akan dengan sengaja bertindak berani. Karena dia memiliki kepercayaan diri, sepertinya tidak ada yang salah. Kalau begitu, hati-hati. Melihat banyak ahli yang telah tiba di tengah-tengah suara angin deras dari semua tempat, dokter peri kecil menganggukkan kepalanya sedikit. Matanya bertukar pandang dengan Tian Huo Zunse dan yang lainnya. Setelah itu, tubuhnya berkedip dan dia muncul di langit 100 meter jauhnya. Douqi megah melonjak dan benar-benar memblokir para ahli dari suku Phoenix Iblis Surga dan Pavilion Petir Angin. Dia membiarkan hantu tua Haixing dan Huang Xuan melewatinya dengan sekejap. Xiao Yan, jika kamu bukan tandingannya, kamu harus berteriak. Saya akan melakukan yang terbaik untuk datang dan membantu Anda. Tang Zhen berbicara dengan suara yang dalam. Setelah itu, tatapan tajamnya beralih ke Bing He Zunse, yang perlahan berjalan di udara. Kakinya menginjak ruang kosong. Ruang menjadi terdistorsi dan dia muncul di depan Bing He Zunse. Xiao Yan mengangguk saat dia melihat punggung Tang Zhen. Dia menjentikkan jarinya dan boneka setan langit di sampingnya, yang telah menyerap kekuatan 10 boneka lainnya, disertai dengan suara angin yang membelah saat itu meluncur keluar dengan kecepatan kilat. Akhirnya, itu memblokir Huang Xuan itu. Xiao Yan, di sisi lain, menggunakan sepasang mata yang tenang untuk menatap hantu tua Haixing, yang melangkah melalui udara kosong dan muncul di depannya dalam beberapa kilatan. Kali ini, saya tidak akan memberi Anda kesempatan lagi untuk berjuang. Wajah hantu tua Haixing dipenuhi dengan ekspresi buas. Awalnya, dia memiliki banyak kesempatan untuk dengan cepat menghabisi Xiao Yan saat itu di aula cabang Hall of Soul. Bintang 9 Douzong adalah keberadaan seperti semut di matanya. Namun, dia tidak berharap keberadaan seperti semut ini akan berakhir menyebabkan dia membayar harga yang sangat kejam. Penghinaan dari lengannya yang patah akan menyebabkan kebencian di hatinya terhadap Xiao Yan menjadi lebih padat setiap kali dia mengingatnya. Ini bukan terserah kamu untuk memutuskan. Xiao Yan tersenyum. Kedua tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel aneh. Bayangan belakang terbang sebelum berhenti sesaat kemudian. Api langit 3 perubahan misterius. Perubahan pertama. Perubahan kedua. Perubahan ketiga. Setelah 3 tangisan tajam ini keluar dari mulutnya, jubah Xiao Yan segera berkibar meski tidak ada angin.
Auranya juga tiba-tiba naik dengan kecepatan seperti roket pada saat ini. Sesaat kemudian, akhirnya berhenti secara perlahan. Pada saat ini, auranya tiba-tiba mencapai bintang 3 Douzon atau lebih. Di kelas Douzong, Xiao Yan mampu meningkatkan kekuatannya dengan 5 bintang saat dia menggunakan api langit 3 perubahan misterius. Namun, jarak antara setiap bintang di kelas Douzon jauh dari itu di dalam kelas Douzong. Oleh karena itu, meskipun Xiao Yan telah mempraktikkan teknik rahasia ini sampai dia sangat mengenalnya dan memanfaatkan kekuatan 3 jenis api surgawi, kekuatannya hanya dibangkitkan oleh sekitar 2 bintang. Yang lebih kuat adalah, semakin buruk efek yang bisa diperoleh dari api langit 3 perubahan misterius. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia merasakan lautan yang luas dan perkasa seperti Douqi di dalam tubuhnya. Dia tampak sedikit tidak puas. Api langit 3 perubahan misterius yang dilepaskan oleh 3 jenis api surgawi, teknik rahasia ini tampak seolah-olah dibuat khusus untuknya. Tang Zhen tidak jauh juga merasakan perubahan pada Xiao Yan. Wajahnya tanpa sadar sedikit bergetar. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia menggunakan api langit 3 perubahan misterius, dia hanya bisa membuat kekuatannya diperkuat sedikit bahkan dengan 9 naga petir api ditambahkan ke dalamnya. Dia bahkan hampir tidak bisa meningkatkan kekuatannya dengan bintang. Namun, teknik rahasia ini mampu menunjukkan efek seperti itu di tangan Xiao Yan. Hal ini menyebabkan dia tidak bisa berkata-kata. Sepertinya hanya sedikit dalam sejarah lembah api terbakar yang pernah mencapai efek seperti itu. Namun, jika Tang Zhen, yang menghela nafas dalam hatinya, harus menyadari ketidakpuasan Xiao Yan saat ini, kemungkinan dia akan berpikir untuk menemukan tanah dan memasukkan dirinya ke dalamnya. Di seluruh benua, kemungkinan hanya Xiao Yan saja yang dapat menggunakan api langit 3 perubahan misterius untuk meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang di kelas Douzon. Namun, ini akan berhasil. Xiao Yan mengepalkan kedua tangannya dengan lembut. Kekuatan menakutkan bertahan di telapak tangannya. Itu menyebabkan Xiao Yan memiliki dorongan untuk menghancurkan bahkan ruang itu sendiri. Api langit 3 perubahan misterius dari lembah api terbakar. Hantu tua Zhai Xing juga mengerutkan alisnya saat dia merasakan Douqi yang melonjak di dalam tubuh Xiao Yan. Dia langsung tertawa dingin, hanya bintang 3 Douzon. Ini tidak layak bagimu untuk bertindak penuh kemenangan di depan diriku yang dulu. Meskipun hantu tua Zhai Xing berbicara dengan cara ini, dia tidak lagi berani meremehkan Xiao Yan bahkan sedikit pun. Dia melambaikan lengan bajunya, hanya untuk mendengar suara dentang yang jelas. Segera, lebih dari selusin rantai hitam keluar dari lengan hantu tua Zhai Xing seperti ular berbisa meninggalkan lubang mereka. Rantai hitam gelap ini sangat menakutkan. Dalam sekejap, mereka telah menembus udara kosong. Kepala tajam mereka seperti lembing yang dengan kasar bergegas menuju titik-titik fatal di sekitar tubuh Xiao Yan. Rantai jiwa, jiwa pengunci. Hantu tua Zhai Xing memiliki ekspresi muram. Dia menjentikkan jarinya. Orang bisa melihat bahwa rantai hitam gelap itu mengelilingi Xiao Yan dengan cara yang aneh. Itu membentuk formasi yang tidak biasa saat melakukannya. Kekuatan hisap yang tidak biasa meletus saat kabut hitam menyebar. Di bawah kekuatan hisap ini, Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa jiwa di antara alisnya benar-benar bergetar saat ini. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat dia merasakan perubahan ini. Kakinya menginjak udara kosong. Api coklat ungu menyapu dari tubuhnya ke segala arah. Segera, itu dengan kejam menempel pada rantai hitam. Segera setelah itu, banyak pekikan tajam dipancarkan dari dalam rantai. Trik kotor ini tidak berguna untukku. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan. Dia muncul di atas kepala hantu tua Zhai Xing sesaat kemudian. Dengan kepalan tangannya, seorang penguasa berat muncul. Itu meretas ke bawah dengan cara yang marah tanpa ragu-ragu. Tsunami yang memecah api. Dentang. Sosok hantu tua Zhai Xing tidak bergerak saat penguasa berat itu mendarat. Lebih dari selusin rantai hitam gelap tiba-tiba keluar dari lengan bajunya. Itu dengan cepat melingkari di atas kepalanya. Setelah itu, dengan paksa menerima penguasa yang berat.
Kekuatan pantulan yang kuat mengguncang Xiao Yan sampai dia mundur 2 langkah. Kamu telah meningkat cukup banyak. Namun, ini masih belum cukup. Hantu tua Zhai Xing perlahan mengangkat kepalanya. Wajah keriputnya menunjukkan senyuman garang saat dia berbicara dengan nada tegas. Kali ini, kamu tidak akan lagi diberi kesempatan untuk berjuang. Tangan bintang besar padat yang jernih. Setelah tawa ganas hantu tua Zhai Xing terdengar, Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa ruang ini tiba-tiba menjadi sangat terdistorsi. Lingkungan sekitar berubah dengan cepat. Dia tampak berada di luar angkasa di mana bintang-bintang di sekitarnya berkedip-kedip. Mati! Ekspresi hantu tua Zhai Xing gelap dan dingin. Tangannya mengarah ke Xiao Yan dari kejauhan sebelum mengepal dengan keras. Orang bisa melihat ruang itu bergoyang dengan cepat. Itu berubah menjadi tangan bintang besar yang ditutupi dengan titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Itu menyambar dengan keras ke arah Xiao Yan. Ruang runtuh dimanapun tangan besar itu lewat, memperlihatkan lubang kosong hitam gelap. Ini sebenarnya adalah tangan bintang besar jaring padat. Orang tua ini, dia benar-benar melepaskannya langsung setelah bentrok. Xiao Yan itu sepertinya tidak akan memiliki waktu yang mudah. Ini adalah salah satu pukulan membunuh hantu tua Zhai Xing. Alun-alun tidak kekurangan beberapa orang yang tahu barang-barang mereka. Oleh karena itu, mereka terkejut saat melihat ruang berbintang yang terbentuk di sekitar tubuh Xiao Yan dan segera bergumam pada diri mereka sendiri. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat serius saat dia melihat tangan bintang yang sangat besar itu. Dia bisa merasakan apa yang disebut tangan bintang besar jaring padat ini jelas merupakan gerakan pembunuhan yang sangat kuat dari hantu tua Zhai Xing. Tampaknya setelah menderita kekalahan terakhir kali, orang tua ini sudah mengerti bahwa menyelesaikan pertempuran dengan cepat adalah metode terbaik untuk mendapatkan kemenangan. Udara di sekitarnya sudah benar-benar terkunci. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia memang tidak menyangka bahwa dia akan langsung memasuki fase pertempuran hidup dan mati bahkan sebelum pemanasan dimulai. Orang tua ini saat ini telah belajar menjadi pintar. Xiao Yan menekan riak di dalam hatinya. Tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Banyak gambar setelah muncul. Dou Qi di dalam tubuhnya juga mengikuti pembuluh darah di lengannya dan melonjak seperti air banjir. Buka segel gunung. Segel pembalik laut. Segel pembalik tanah. 3 segel itu saling melengkapi saat ekspresi Xiao Yan menjadi lebih merah. Cahaya terang samar-samar terlihat di telapak tangannya. Energi yang menakutkan juga menyebabkan ruang itu berulang kali retak dan membentuk banyak garis retakan hitam gelap. Itu tidak cukup. Penumpukan ketiga segel memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan gunung. Namun, Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya. Ini saja tidak cukup untuk melawan pukulan pembunuhan oleh hantu tua Zhai Xing. Segera, udara keruh dimuntahkan. Segel tangannya berubah sekali lagi. Segel pengubur langit. Segel cahaya energi seukuran telapak tangan sekali lagi muncul secara tiba-tiba. Segera, itu diam-diam bergabung menjadi 3 segel sebelumnya di depan ekspresi ungu Xiao Yan. Dengan tumpukan segel pengubur langit, segel cahaya energi segera bergetar hebat. Cahaya bersinar mekar dan lapisan kristal aneh perlahan menyebar dari permukaan segel cahaya. Setelah itu benar-benar menutupi segel cahaya. Keterampilan segel dewa, 4 susun segel. Ekspresi panas melompat ke mata Xiao Yan saat dia melihat segel tangan kristal yang sangat indah di tangannya. Keterampilan segel dewa adalah salah satu keterampilan tingkat tinggi dalam klan Gu. Jika 5 segel ditumpuk di atas satu sama lain, dikabarkan memiliki kekuatan yang sebanding dengan keterampilan Dou kelas Tian. Sungguh tak mengherankan kekuatan apa yang bisa dicapai oleh keempat segel yang ditumpuk satu sama lain ini. Tangan lapisan kristal yang cemerlang digantung di telapak tangan Xiao Yan. Tekanan energi yang kuat menyebar darinya, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Pergilah. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam saat dia menjentikan jarinya dengan lembut. Sidik jari kristal itu berguncang dan teriakan pelan terdengar. Segera, ia membawa ekor cahaya saat ia menembus kejauhan dan melesat keluar secara eksplosif.
Dalam sekejap, itu bertabrakan dengan keras dengan tangan bintang besar. Hancurkan! Wajah hantu tua Haising terlihat garang. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan tangan bintang besar itu menabrak cahaya kristal dengan kejam. Cahaya kristal ini mungkin cukup kuat tetapi dia memiliki kepercayaan diri yang cukup besar terhadap serangannya ini. Mengingat kekuatan Xiao Yan, selama dia tidak menggunakan teratai api yang menakutkan itu, hantu tua Haising memiliki keyakinan penuh bahwa dia dapat menekan yang pertama sampai dia tidak dapat membalas. Namun, pada saat ini, dia lupa bahwa Xiao Yan saat ini bukan lagi bintang 9 Douzong sejak saat itu. Meskipun kekuatan bintang 3 Douzun masih memiliki celah dengan hantu tua Haising, celah ini bukan lagi salah satu yang tidak bisa ditebus. Bang! Tangan besar dan segel cahaya, yang berukuran sangat berbeda, tiba-tiba bertabrakan di bawah banyak tatapan. Suara mengejutkan segera bergema di ruang ini. Bang! Keduanya bertabrakan dan riak energi yang menakutkan tiba-tiba menyapu seperti badai laut. Ruang di tengah badai energi juga runtuh dan membentuk lubang hitam gelap yang besar pada saat ini. Kegelapan yang dalam itu menyebabkan hati seseorang merasa sedikit kedinginan. Ada energi kosong di dalam ruang hitam gelap, tangan bintang besar dan segel cahaya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Energi liar dan kekerasan mengikis satu sama lain dengan gila-gilaan. Mereka seperti dua binatang buas yang melakukan yang terbaik untuk menelan pihak lain. Ci! Tangan bintang besar dan segel cahaya kristal terus memancarkan energi liar dan ganas. Namun, pada saat tertentu, keduanya, yang secara dramatis bertentangan satu sama lain, akhirnya dimusnahkan pada saat yang bersamaan. Cara itu seolah-olah mereka adalah bibit api yang tiba-tiba padam. Dengan pemusnahan keduanya, badai energi yang menyapu juga tiba-tiba terhenti. Setelah itu, mereka dengan cepat tersebar di tengah banyak tatapan tertegun. Bocah ini benar-benar telah dengan paksa memblokir tangan bintang besar jaring padat dari diriku yang dulu. Ekspresi hantu tua Haising langsung menjadi muram saat melihat adegan ini. Pada saat ini, dia akhirnya mulai merasa ada yang sedikit merepotkan. Meskipun kekuatan sebenarnya Xiao Yan ini hanya dari satu bintang Douzun, dia tampaknya memiliki keterampilan Dou tingkat tinggi yang tak ada habisnya. Kekuatan mereka begitu besar hingga menakutkan. Menambahkan bantuan dari api surgawi, bahkan hantu tua Haising akan kesulitan menghabisinya. Bocah ini baru saja menerobos ke kelas Douzun untuk sementara waktu, namun dia sudah sekuat ini. Jika dia diizinkan untuk melanjutkan pelatihan, bukankah itu berarti diriku yang dulu tidak akan cocok untuknya? Wajah keriput seperti kulit pohon milik hantu tua Haising berkedut sejenak. Keinginan yang sangat kuat untuk membunuh tiba-tiba meletus di dalam hatinya. Ekspresinya suram saat lengan bajunya yang kosong tiba-tiba mulai bergerak. Dengan segera, banyak rantai hitam gelap yang tampak seperti ular berbisa. Akhirnya, mereka terjerat satu sama lain dan langsung diaglomerasi menjadi sebuah tangan yang seluruhnya terbuat dari rantai logam. Tangan rantai logam itu terkepal dengan lembut. Wajah hantu tua Haising menjadi pucat. Bahunya bergetar dan tubuhnya menjadi sedikit ilusi. Sekilas, dia tampak seperti kabut kusam. Tubuhnya bergerak dan langsung menghilang dengan cara yang aneh. Xiao Yan sedikit mengernyit saat tubuh hantu tua Haising menghilang. Kekuatan spiritual yang besar dan kuat dengan cepat menyebar dari antara alisnya. Segera, ekspresinya tiba-tiba berubah dan tubuhnya tiba-tiba ditarik ke belakang. Sosok ilusi dengan cepat muncul tepat saat tubuh Xiao Yan baru saja ditarik kembali. Tangan logam yang tercipta dari rantai hitam gelap langsung membawa angin tajam, gelap dan dingin yang menghantam kepala Xiao Yan dengan cepat. Bang! Lengan Xiao Yan buru-buru diblokir di depannya saat dia melihat kepalan logam yang dengan cepat mengembang di depan matanya. Dia dengan paksa menerima serangan itu. Namun, kekuatan menakutkan itu langsung mengguncang tangan Xiao Yan hingga menjadi mati rasa. Tubuhnya juga melangkah mundur dengan goyah. Xiao Yan secara alami bukan tandingan hantu tua Haising ketika berhadapan dengan bentrokan Douqi. Ci! Hantu tua Haising tertawa dingin setelah memaksa punggung Xiao Yan dengan pukulan. Tubuhnya bergetar dan dia tampaknya telah berteleportasi saat dia sekali lagi muncul di depan Xiao Yan.
Melihat hantu tua Zhai Xing mengejar dari belakang, Xiao Yan buru-buru mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Banyak bayangan muncul di langit. Tubuhnya juga dengan sigap bergegas mundur. Keterampilan ketangkasan hantu ilusi dari diriku yang dulu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan gerakan 3000 petir milikmu. Tawa dingin dipancarkan dari ruang kosong. Mata Xiao Yan menjadi terpesona. Yang bisa dia lihat hanyalah hantu tua Zhai Xing sekali lagi muncul di depannya. Bayangan belakang itu tidak menimbulkan halangan apapun padanya. Hantu tua ini sangat cepat. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit saat dia melihat hantu tua Zhai Xing menempel padanya seperti belatung di tulang seseorang. Dia sudah menggunakan gerakan 3000 petir sampai batasnya tetapi sebenarnya masih tidak bisa menandingi hantu tua Zhai Xing. Tampaknya tingkat yang disebut keterampilan ketangkasan hantu ilusi ini memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada gerakan 3000 petir. Pergi dan matilah. Hantu tua Zhai Xing tertawa terbahak-bahak. Keterampilan kelincahan hantu ilusi ini adalah salah satu keterampilan utamanya. Dia tidak pernah menggunakannya melawan siapapun di bawah level bintang 5 Douzun. Hari ini, bagaimanapun, dia terpaksa menggunakan semua kekuatannya untuk menghadapi Xiao Yan. Bang! Bang! Hantu tua Zhai Xing memiliki wajah yang tegang dan dingin. Angin telapak tangannya seperti badai yang turun deras. Tampaknya dengan keras menabrak Xiao Yan dengan cara kekerasan. Di bawah serangan gila ini, ruang itu sendiri ditekan dengan paksa menjadi bentuk cekung. Suara ledakan sonik terus bergema di langit. Xiao Yan terus dipaksa kembali dalam kekalahan di bawah serangan hantu tua Zhai Xing ini. Meskipun dia dirugikan, ekspresi Xiao Yan masih tetap tenang. Api coklat ungu berputar dengan cepat setelah menerima serangan dari hantu tua Zhai Xing. Gelombang demi gelombang energi aneh menyebar dan dengan cepat menyembuhkan luka Xiao Yan. Kemampuan abadi dan pemulihan dari 3000 api pembakar akhirnya ditampilkan ke tingkat terbesarnya. Selama apinya tidak padam, Xiao Yan dapat terus pulih dari luka-lukanya. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa ia memiliki cukup douki untuk disia-siakan oleh api 3000 pembakaran. Mengikuti siklus terus-menerus dari cedera dan kesembuhan ini, Xiao Yan juga mulai menjadi lebih liar karena pertarungan tersebut. Pada akhirnya, dia pada dasarnya telah menyerahkan semua pembelaannya. Dia sebenarnya langsung memilih metode tabrakan yang paling berbahaya. Setiap kali hantu tua Zhai Xing memukulnya dengan pukulan, dia juga akan membalas pukulannya tanpa basa-basi ke pihak lain. Bagaimanapun, dia memiliki 3000 api pembakar untuk menyelamatkan hidupnya. Meskipun Xiao Yan harus menanggung rasa sakit yang cukup besar, dia tidak perlu khawatir tentang hidupnya dalam bahaya. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia tidak dipukul sampai api 3000 terbakar tidak punya waktu untuk menyembuhkannya. Bang bang bang! Semua orang tercengang ketika mereka melihat dua orang di langit telah berubah menjadi pertempuran yang kacau. Bintang 1 Douzun justru berani melakukan tabrakan gila-gilaan dengan bintang 5 Douzun. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar. Bajingan ini. Pertempuran gila terus berlanjut. Namun, hantu tua Zhai Xing menjadi semakin ketakutan semakin dia bertarung. Xiao Yan pada dasarnya dengan paksa menahan lusinan pukulannya. Secara logis, lupakan tentang 1 bintang Douzun, bahkan bintang 3 asli Douzun kemungkinan akan lama dikalahkan setelah menderita luka serius. Namun, selain tampak sedikit menyedihkan, Xiao Yan di depannya seperti kecoa, menjadi semakin kuat semakin lama pertarungan berlarut-larut. Itu adalah 3000 api pembakar. Pengalaman hantu tua Zhai Xing ini juga cukup bagus. Setelah melihat nyala api coklat ungu yang tertinggal di tubuh Xiao Yan, dia tiba-tiba mengerti alasannya. Wajahnya dengan cepat berubah menjadi hijau. Dengan 3000 api pembakar melindungi tubuh Xiao Yan, yang terakhir muncul seolah-olah dia membawa obat penyembuhan berkualitas tinggi bersamanya. Hanya dengan pikiran, api 3000 pembakaran akan dengan cepat menyembuhkan tempat di mana dia terluka. Siapa yang berani membandingkan dengannya dalam hal ketahanan dalam pertempuran nakal semacam ini? Hantu tua Zhai Xing tidak berani melanjutkan pertempuran ketika dia memikirkan hal ini.
Meskipun 3000 api pembakar menghabiskan cukup banyak douki untuk menyembuhkan cedera, penampilan Xiao Yan yang penuh energi tidak terlihat seperti orang yang akan menghabiskan semua doukinya. Gunakan teknik Dou. Bunuh dia dalam satu serangan. Ekspresi hantu tua Zhai Xing tenggelam. Tubuhnya dengan cepat menjadi ilusi. Setelah itu, dia menghilang sekali lagi. Apakah dia bersaing dalam hal kecepatan lagi? Xiao Yan, yang bajunya compang-camping, membuka mulutnya saat melihat tubuh hantu tua Zhai Xing menghilang. Rasa sakit yang sangat luar biasa merembes keluar dari setiap bagian tubuhnya. Hampir semua pukulan hantu tua Zhai Xing telah mendarat di daging. Meskipun lukanya telah pulih dengan cepat karena api 3000 terbakar, rasa sakit itu tampaknya telah diperbesar puluhan kali pada saat ini. Ini menyebabkan otot-otot di seluruh tubuh Xiao Yan bergetar tanpa sadar. Kelelahan douki terlalu besar. Aku tidak bisa terus-menerus melakukannya seperti ini dengannya. Kalau tidak, yang pertama jatuh pasti aku. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia menekan rasa sakit hebat yang ditularkan dari seluruh tubuhnya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Setelah itu, pakaian di punggungnya dipindahkan. Segera, dia mendengar suara robek saat sepasang sayap tulang tiba-tiba melesat. Sayap tulang memiliki warna seperti giok. Itu sangat jelas. Banyak garis merah hijau aneh menyebar di dalam kristal ini, memberikan tampilan yang sangat misterius. Sayap tulang ini secara alami adalah sesuatu yang Xiao Yan telah gunakan sayap Phoenix Iblis Surga untuk disempurnakan dan dibuat. Namun, karena dia takut bahwa suku Phoenix Iblis Surga akan mengganggunya dan dia tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan suku Phoenix Iblis Surga, dia telah menyembunyikannya di dalam tubuhnya. Namun, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya hari ini. Bagaimanapun, suku Phoenix Iblis Surga saat ini tidak menunjukkan niat bersahabat padanya. Kalau begitu, dia tidak perlu lagi bersembunyi. Ci! Sosok hantu tua Zhai Xing muncul seperti hantu di langit yang kosong. Tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Energi yang besar dan kuat melonjak dengan cepat. Ledakan. Energi baru saja terkumpul ketika angin kencang yang panas tiba-tiba melanda. Itu menyebabkan ekspresi hantu tua Zhai Xing berubah. Tubuhnya buru-buru ditarik kembali. Namun, dia baru saja melakukannya ketika angin kencang dengan aneh berbalik ke arah punggungnya. Setelah itu, dengan keras mendarat di punggungnya. Mengerang. Serangan berat yang tiba-tiba itu langsung mengguncang hantu tua Zhai Xing sampai dia terus dipaksa mundur. Erangan teredam keluar dari tenggorokannya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan, yang mengepakkan sepasang sayap tulang giok. Ketidakpercayaan muncul di matanya. Kecepatan yang terakhir pada dasarnya melonjak ke tahap yang menakutkan yang bahkan tidak bisa dia rasakan. Hantu tua, coba terima teratai api lagi dariku. Sayap tulang mengepak dengan lembut saat Xiao Yan mengeluarkan tawa dingin. Dia menjentikan jarinya dan 3 kelompok api surgawi muncul di depannya. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan kecepatan kilat karena memikirkannya. Ekspresi hantu tua Zhai Xing tiba-tiba berubah drastis saat melihat Xiao Yan berniat menggabungkan api surgawi lagi. Tubuhnya berkedip dan dia melesat menuju Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Kecepatanmu saat ini tidak cukup. Xiao Yan tersenyum saat melihat ini. Dia mengepakkan sayap tulang dan tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang seperti meteorit, meninggalkan hantu tua Zhai Xing jauh di belakangnya. Dengan sayap tulang yang membantunya, kecepatannya sudah bisa melampaui Dou Zuns paling elit. Jika itu tidak cukup, apakah Anda mau membeli sayapku? Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar ketika tawa dingin yang teduh tiba-tiba bergema di langit. Segera, 2 sosok buram bergegas melewati ruang kosong. Hampir dalam sekejap, mereka muncul dari jarak dekat di depan Xiao Yan. Munculnya sosok manusia yang tiba-tiba juga menyebabkan wajah Xiao Yan sedikit berubah. Matanya menyapu kedua sosok itu. Hatinya tiba-tiba tenggelam ketika dia melihat bahwa punggung kedua individu ini memiliki sepasang sayap. Suku Phoenix Iblis Surga,